Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Wassalam suhakam desata sasa. Adul walad ma siranihi. Lakin qabla an nastamira ila ad-dars al-akhar sawfa nuraji' al-madda allati qad akhadnaha min qabl. Kita murajaah dulu sedikit terhadap apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Murajaah singkat dari awal ya. Murajaah singkat. Yang bab 1 coba lihat bima yatakhallaqul walad. Bagaimana seorang anak itu harus berakhlak. Jadi di sini disebutkan yajibu 'alal waladi ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigharihi li ta'isha mahbuban fi kibarihi yarda anhu rabbuhu wa yuhibbuhu alhu wa jami'un nas. Supaya anak itu berakhlak mulia sejak kecil. Kenapa? Supaya dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh keluarganya dan oleh semua manusia. Wa yajibu alaihi aidan ayyabta'ida 'anil akhlaqil qabihati kay la yakuna makruhan la yarda anhu rabbuhu wa la yuhibbuhu alhu wa la ahadun minan nasi. Juga supaya anak itu sejak kecil tidak berakhlak yang buruk. Karena kalau kita berakhlak yang enggak baik, maka anak itu tidak akan disukai oleh Allah, tentunya tidak diridhai oleh Allah, tidak disukai oleh keluarganya, tidak disukai oleh teman-temannya, tidak disukai oleh masyarakat. Dulu Nabi Muhammad SAW sejak kecil itu terkenal dengan istilah apa? Al-Amin. Kenapa disebut Al-Amin? Karena memang beliau sangat jujur, sangat baik, sangat bisa dipercaya. Sehingga ketika beliau umurnya 40 tahun kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi seorang nabi, beliau tetap dijuluki dengan Al-Amin. Karena kejujurannya, kebaikannya. Dan beliau ini sangat disukai banyak orang. Rasulullah sangat dicintai oleh banyak orang dan sering mendapatkan kepercayaan. Lagi-lagi kenapa? Karena sifat Al-Amin, jujur, baik, akhlak mulia, menghormati orang yang lebih besar dan menyayangi orang yang lebih kecil. Suatu kali ketika Nabi Muhammad belum besar, baru berumur berapa? Ketika terjadi banjir di Mekah dan kemudian Ka'bah itu rusak, Nabi Muhammad umur 8 tahun, masih kecil, masih muda belia. Tetapi orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah sangat percaya kepada beliau. Waktu itu para pembesar Mekah bermusyawarah untuk melakukan renovasi terhadap Ka'bah. Karena memang orang Arab itu sangat menghormati Ka'bah, sangat memberikan perhatian besar terhadap Ka'bah. Ka'bah ini peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggikan. Yang meninggikan itu siapa? Nabi Ibrahim. Tetapi yang meletakkan pondasi Ka'bah itu Nabi Adam. Jadi sejak Nabi Adam turun ke bumi, kemudian beliau mendapat risalah. Di antara risalah kenabiannya adalah meletakkan pondasi apa? Pondasi Ka'bah. Makanya Ka'bah itu disebut apa? Awal bait wudi'a linnas lalladzi bibakatal mubarakah. Jadi apa namanya? Rumah pertama yang diletakkan di muka bumi itu ya Ka'bah itu. Sementara Nabi Ibrahim itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail.
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu cuma ngangkat itu meninggikan saja, wa idyarfa'u meninggikan saja, tapi awal wudi'anya, awal apa namanya pondasinya itu ya Nabi Adam. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakatal mubarakah. Pondasi pertama yang diletakkan di muka bumi, rumah pertama yang diletakkan pondasinya di muka bumi adalah Ka'bah. Kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sekadar menaikkan saja. Dan sejak zaman Nabi Ibrahim itu seluruh umat seluruh manusia, terutama yang ada di bangsa Arab, terutama bangsa Arab itu sangat mencintai Ka'bah. Waktu itu Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah tinggi, bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, bagaimana ini Ka'bah sudah besar, bagaimana saya mengundang manusia? Tapi kemudian Allah hanya mengatakan, adzanlah wa adzan finnasi, adzanlah, nanti Allah akan mendatangkan manusia dari penjuru dunia, Allah yang akan menanamkan rasa cinta kepada Ka'bah. Saat itu seluruh umat manusia itu rindu kepada Ka'bah, terutama orang Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim membuat syariat, diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya tentang ibadah haji. Di antaranya syariat ibadah haji adalah tawaf di Baitullah. Maka orang-orang Arab dulu itu sering juga tawaf. Tawaf itu bukan hanya pas haji. Ketika kita datang ke Mekah, pertama kali masuk ke Mekah, masuk ke Masjid Haram, sunnahnya adalah tawaf. Kalau di masjid lain sunnahnya itu sholat tahiyatul masjid. Kalau di Mekah, di Masjid Haram, sunnahnya kita tawaf, bukan sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak ada sholat tahiyatul masjid di Masjid Haram. Adanya apa? Tawaf. Nah, orang-orang Mekah jahiliyah itu juga sholat tawaf. Kalau mereka senang, mereka bahkan mau pergi jauh, mereka datang dulu ke Baitullah, tawaf. Kadang mereka pergi dari jauh, dari safar, pergi ke Baitullah melakukan tawaf. Padahal mereka musyrik, padahal mereka menyembah berhala, tapi mereka masih mengagungkan Baitullah. Meskipun tawafnya, doanya itu dirubah-rubah, labbaik Allahumma labbaik, tapi juga ada tambahan, ya Lata, ya Uzza labbaik. Wahai Lata, wahai Uzza, kami juga datang. Nah, jadi doanya dirubah sama orang-orang kafir Quraisy. Makanya ketika kemudian Ka'bah itu hendak dihancurkan oleh Raja Abraha, semua orang Arab merasa khawatir sehingga mereka meminta kepada kakeknya Nabi Muhammad, siapa? Abdul Muthalib, untuk menjaganya. Bahkan mereka meminta supaya orang Arab membuat pasukan besar untuk menghadang Raja Abraha. Namun Abdul Muthalib sadar bahwasanya Ka'bah itu milik Allah. Maka beliau mengatakan, Ka'bah itu ada yang punya. Ka'bah ini milik Allah. Biarkan Allah yang melindungi. Biarkan Allah yang menghadapi Raja Abraha sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Raja Abraha datang ingin hendak menghancurkan Ka'bah, Allah turunkan bala tentaranya dari bangsa burung yang disebut dengan burung ababil. Hancurlah pasukan gajah. Pada ketika Nabi Muhammad umur 8 tahun, orang Arab ini sangat cinta kepada Ka'bah, tapi Ka'bahnya rusak karena banjir. Akhirnya mereka bermusyawarah bersama untuk merenovasi Baitullah, dan pada akhirnya sepakat direnovasi. Tetapi setelah selesai direnovasi, masih ada satu yang belum yang belum dipasangkan, yaitu Hajar Aswad. Maka kemudian semua suku ingin supaya punya kehormatan untuk memasang Hajar Aswad ke tempatnya Baitullah Ka'bah. Tetapi akhirnya terjadi kericuhan karena semua suku ingin sukunya merasa sebagai suku yang terhormat yang bisa meletakkan Hajar Aswad. Karena terjadi cekcok nggak karu-karuan, perang mulut nggak karu-karuan, akhirnya mereka musyawarah, kalau kita rebutan seperti ini berbahaya, nanti bisa perang saudara. Maka kita bermusyawarah, kita
kita duduk bersama kira-kira bagaimana solusinya. Akhirnya ketika itu para pembesar Quraisy bermusyawarah dan membuat membuat keputusan bahwasanya Ka'bah itu ada pintu, di masjid ada pintu. Pokoknya siapa yang pertama kali masuk di pintu itu, dialah yang akan kita percayakan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Tiba-tiba saja tidak berselang lama kemudian masuklah Muhammad yang waktu itu masih berumur 8 tahun. Karena yang masuk ini adalah seorang yang sangat jujur, sangat terpercaya. Mereka sangat girang. Meskipun ini masih anak kecil. Tapi mereka sangat senang, sangat bangga. Oh, ternyata Muhammad. Senang sekali. Akhirnya dipanggil, diajak bermusyawarah bareng. Yang bocah yang masih berumur 8 tahun ini musyawarah dengan para pembesar suku Arab. Bermusyawarah bersama. Dan kemudian mereka memberikan mandat kepada Nabi Muhammad SAW untuk meletakkan Hajar Aswad. Namun dengan kecerdasannya Nabi Muhammad meletakkan sorbannya di bawah, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengahnya. Nah, seperti ini kan, sorban Hajar Aswad terus ini. Kemudian para pembesar Quraisy memegangi samping-samping atau ujung-ujung sorban. Dan mereka semua para pembesar Quraisy itu membawanya sampai ke dekat Ka'bah. Setelah dekat Ka'bah, baru kemudian oleh Rasulullah SAW Hajar Aswad ini diambil dan dipasangkan, dimasukkan ke tempatnya semula. Dan orang Arab semuanya senang, semuanya bangga, karena mereka semuanya merasa punya peran di dalam meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Kenapa orang Quraisy ini mereka sangat senang dengan Nabi Muhammad? Kenapa diajak musyawarah padahal anak ini masih kecil, baru 8 tahun? Karena memang sejak kecil anak yatim ini yang sudah tidak ada orang ayahnya ini, ayah ibunya malah sudah nggak ada, umur 8 tahun. Sudah yatim piatu istilah orang Indonesia ya. Selalu jujur, terpercaya. Nah, maka ketika orang ini terpercaya, jujur, baik hati, dia akan dicintai semuanya. Masyarakat senang, orang tua senang, keluarganya senang, sahabat-sahabatnya senang, kawan-kawannya juga senang. Tapi beda kalau anaknya itu beling. Wah, beling. Kalau anaknya itu nakal, pasti tidak disukai oleh teman-temannya. Ada cerita di mana seorang anak yang kerjaannya bohong, nah, cerita fiksi. Kerjaannya berbohong. Pada suatu kali di hutan, ketika sama-sama mengembala kambing, anak ini mengatakan, serigala, serigala, serigala. Serigala suka makan kambing. Maka orang-orang pada datang situ, orang-orang kampung. Wah, karena ini mengembala ini, si anak ini sedang mengembala. Ketika sedang mengembala kambing, dia berbohong mengatakan ada serigala. Orang kampung berdatangan ke situ, ternyata nggak ada apa-apa. Cuman kalian dipercaya pada saya cuma bohong, nanti kan orang kampungnya pulang lagi. Besok lagi dia menipu lagi, bilang serigala, 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 tolong, 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 ada serigala, tolong. Kambing saya mau dimakan, tolong. Orang kampung berdatangan ke situ, ingin membantu anak ini supaya kambingnya tidak dimakan serigala. Lagi-lagi orang kampung ketika datang ke situ, ternyata tidak ada serigala, dia sekedar berbohong. Akhirnya apa? Tertanam di benak orang-orang kampung ini bahwa si anak ini bohong. Karena tertanam bahwasanya si anak ini berbohong, akhirnya besok lagi dia berazam mengatakan sekiranya anak ini nanti bicara lagi mau minta tolong apapun, paling dia berbohong. Hari berikutnya benar-benar ada serigala. Serigala, serigala, tolong, 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 ada serigala. Orang kampung dengar, tapi mereka cuek. Paling dia sedang berbohong. Akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi si anak ini. Akhirnya serigala datang, sekumpulan serigala datang dan makan kambing-kambing dia, dan tidak ada yang menolongnya karena dia sudah dicap oleh masyarakat bahwa dia adalah seorang anak yang
pembohong. Orang yang bohong, yang suka membohongi orang lain tidak disukai oleh masyarakat, tidak dipercaya oleh masyarakat. Ketika seseorang itu sudah dicap berbohong, ketika dia hendak melakukan apapun, masyarakat sudah langsung buruk sangka, paling-paling dia berbohong, paling-paling dia tidak jujur, kan seperti itu. Maka penanaman sifat jujur, sifat akhlak mulia, akhlak yang baik sejak kecil itu sangat penting. Anak yang terbiasa dari kecil itu berakhlak mulia, sampai besar itu akan mudah untuk berakhlak mulia. Ibaratnya sebuah pohon, ketika pohon itu dari kecil itu kita luruskan, ada bengkok dikit kita luruskan, bengkok dikit kita luruskan, maka ketika besar itu si pohon akan selalu tegak lurus. Namun ketika pohon itu sejak kecil bengkok, kita biarkan, setelah dia besar si pohon, maka dia tetap akan bengkok. Dan ketika sudah besar dan bengkok untuk kemudian kita luruskan, ini bukan persoalan mudah, bahkan sulit meluruskan pohon besar yang sudah bengkok. Karena apa? Karena sudah tercap, mengeras, maka sulit untuk kemudian diluruskan. Maka mendidik anak menjadi anak soleh, menjadi anak yang baik sangat penting. Tentu juga peran daripada para pendidik, dari orang tua, dari para guru, dari para ustadz untuk selalu memberikan peringatan, memberikan teladan, selalu memberikan contoh yang baik kepada para anak-anak. Al-waladul adib, anak yang sopan itu, al-waladul adib yahtarimu walidayhi wa muallimihi wa ikhwanahul kibar. Yang namanya anak yang sopan, yang santun, selalu menghormati orang tuanya, menghormati guru-gurunya, menghormati saudara-saudaranya. Bagaimana bentuk menghormati orang tuanya? Banyak di antaranya kita tidak boleh membangkang perintah orang tua, karena apapun yang dikatakan orang tua pasti baik, umumnya baik, kecuali kita tahu benar bahwa orang tua memerintahkan keburukan, baru kita boleh menolaknya, itu pun dengan cara yang halus. Contohnya apa? Orang tuanya nggak suka anaknya sholat, nah nggak usah sholat, ngapain sholat, nah, umpamanya. Maka anak boleh kemudian menolaknya, tapi dengan cara yang lembut. Nah, hormati orang tua, pergi kemanapun kita izin sama orang tua kita, bapak, ibu, saya izin, saya hendak pergi ke sekolah, mohon doanya, mudah-mudahan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika orang tua masih ada, ayahnya masih ada atau ibunya masih ada, manfaatkan sebaik mungkin untuk meminta doa kepada orang tua. Ketika mereka sudah tidak ada, maka tugas seorang anak adalah mendoakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku, rahmatilah dia, sayangi dia sebagaimana orang tua saya menyayangiku ketika aku masih kecil. Doa anak ini akan selalu sampai kepada orang tua. Setiap anak doa, pahala langsung ditransfer ke orang tua. Setiap doa, pahala langsung dikirim ke orang tua. Jadi doa anak yang soleh itu memberikan syafaat kepada orang tua. Makanya di dalam suatu hadis katakan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasah, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Jadi semua amal anak Adam itu akan terputus ketika ia meninggal dunia. Amalnya terputus, sholatnya terputus, udah nggak bisa sholat lagi, udah meninggal. Kalau ada orang meninggal sholat, no, makmumnya pada bubar. Ini kok hidup lagi gitu kan? Mau dikubur, azan atau bentar saya sholat dulu, bubar kan? Lahir semua nanti orangnya. Jadi putus, puasanya putus, hajinya putus gitu. Kalau ada haji kok pas kita lagi haji, tahu-tahu teman kita datang udah meninggal, lu ada sini, bukannya jadi kira hantu kan, bahaya.
Putus-putus, gak ada lagi, dia nggak bisa sholat, nggak bisa haji, nggak bisa puasa kan. Wah, jadi kecuali apa? Di antaranya adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh. Maka kita harus menjadi anak yang berbakti. Di antaranya anak yang berbakti itu adalah selalu berakhlak mulia, meneladani perilaku akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita menghormati orang tua kita, taat kepada orang tua kita. Kita selalu izin ketika hendak melakukan sesuatu, ketika kita hendak berpergian kemanapun, kita juga izin kepada orang tua kita. Jangan sampai orang tua pusing, bingung karena nyari kita kemana tuh. Si Dikri ini kok pergi nggak pulang-pulang nih, kemana dicari kan. Tapi kalau tanya orang tua, kalau izin sama orang tuanya kan, apa mohon izin saya mau belajar ke rumah teman, jadi sampai jam sekian. Jadi ketika udah waktunya belum datang, masih belajar, jelas. Tapi nggak boleh bohong, bilangnya enggak belajar, ternyata main, ternyata jalan-jalan kemana, tidak boleh. Wa mu'allimihi, juga menghormati guru. Kenapa? Karena guru yang mengajari, yang memberikan ilmu, yang memberikan materi tentang etika, tentang akhlak, supaya kita menjadi akhlak anak yang baik, anak yang soleh. Maka kita harus menghormati terhadap guru kita. Dalam perkataan Arab dikatakan kadal muallimu ayyakuna nabiyan. Seorang muallim, guru itu hampir saja seperti menjadi seorang nabi, karena saking tingginya derajat para guru. Nabi sendiri mengatakan bahwasanya al ulama warathatul anbiya wa inal anbiya la yuridu dinaran wala dirhaman walakin yuridul ilma. Bahwasanya para nabi, para guru itu merupakan pewaris para nabi. Pewaris artinya apa? Ada nabi yang nggak ada, posisinya digantikan oleh siapa? Digantikan oleh para ulama, para guru, para ustadz. Jadi posisinya menggantikan nabi. Karena apa? Karena Nabi itu la yuridu dinaran wala dirham, nggak mewarisi harta benda untuk umat Islam. Nabi Muhammad nggak mempunyai harta yang berlimpah triliunan, ini dibagi untuk Dikri dapat 1 miliar, untuk Muhammad 3 miliar, untuk Hadi 20 miliar, sugih langsung. Untuk Alif dapat berapa mobil mewah, nggak ada. Terus dapat rumah bertingkat, enggak. Tapi yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi, yang ditinggalkan adalah para ulama. Maka Nabi mengatakan ketika Nabi tidak ada, kita bertanya kepada suatu, kemana? Ya ke ulama, ke guru. Maka man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang hendak berjalan, hendak menuntut ilmu, maka Allah akan lapangkan, akan mudahkan jalan kita menuju surga. Di dalam kitab Lubabul Usul sampai dikatakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya sesiapa yang datang ke majelis ilmu, dia tidak memegang pena, la yamassu qalaman wa la yaktubu harfan, dan dia itu tidak menulis apapun, itu pahalanya melebihi dia membebaskan 1000 budak. 1000 budak itu kalau dibebaskan kisaran lebih dari 1 triliun. Jadi hati didatang ke majelis ilmu, ngantuk, tidur umpamanya kan, nggak nulis, bukunya ketinggalan, pulpennya pas digini nggak macet, waduh, ngorok, itu pahalanya padahal itu tidur ya, nggak ngapa-ngapain, nggak megang pulpen, nggak nulis, pahalanya lebih besar dibanding memerdekakan 1000 budak, lebih besar daripada sedekah 1 triliun. Kapan Alif kira-kira punya duit 1 triliun? Susah. Itu hanya datang. Jadi apalagi yang nyatet, apalagi yang mendengarkan, apalagi yang paham, pahalanya lebih besar lagi. Jadi memang orang yang belajar itu pahalanya sangat besar. Ketika kita hendak belajar itu, ketika kita hendak melangkahkan kaki
dari rumah menuju majelis ilmu, dosa-dosa kecil kita sudah terampuni. Ketika kita berada di majelis ilmu, kanan kiri kita ribuan malaikat mendoakan kita supaya mendapatkan rahmat. Bahkan ketika ada semut jalan dari semut. Semut itu andai kata kita mendengar suaranya, mereka mengatakan apa? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa si Hadi. Oh. Kalau lagi doa kita sama lagi doain hati padahal. Iya. Ya, jadi semut itu mendoakan, lalat lagi mendoakan lagi sambil gigit hati, mati dia. Dan lalat juga mendoakan kita, semua yang ada sekeliling kita, nyamuk apapun itu mendoakan kita. Kenapa? Karena kita thalibul ilmi, kita mencari ilmu. Yang supaya kita dapat ilmu, ilmunya dapat dari siapa? Dari para ustadz, dari para alim ulama. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis katakan, fadl alim alal abdi ka fadil qamari ala sairil kawakib. Jadi keutamaan seorang ulama itu orang yang punya ilmu, orang yang mempunyai pengetahuan luas itu dibanding orang awam, orang yang ulah-ulah yang nggak tahu apa-apa. Keutamanya apa? Seperti apa? Seperti bulan. Bulan kan besar, malam-malam belum bernama. Seperti bulan dibandingkan dengan sairul kawakib. Kawakib itu apa? Apa namanya? Planet-planet. Dibanding dengan planet-planet. Planet itu kan apa bedanya bulan dengan planet? Bulan sama-sama dan planet punya kesamaan, sama-sama tidak mempunyai sumber cahaya dari dirinya sendiri. Sama-sama memantulkan cahaya. Bumi ini planet, nggak bercahaya bumi. Tapi kalau dari luar angkasa, bumi itu bersinar hijau. Karena lautan. Kok bisa bersinar? Karena pantulan sinar matahari. Bulan sama, karena pantulan sinar matahari. Kemudian dari bulan dipantulkan lagi ke bumi seperti cermin. Planet-planet yang lain sama, Mars, Venus dan lain sebagainya sama. Nah, orang berilmu itu kayak bulan. Oh, gede. Yang Venus kecil, lihat aja tuh. Yang Mars kecil, jauhan, lihatnya kecil. Tapi bulannya besar. Nah, itu keutamanya seperti itu. Kalau ada malam-malam nggak ada bulan, meskipun ada Venus, ada Jupiter, ada macam-macam, jalan tetap gelap, nggak begitu kelihatan. Tapi begitu bulan muncul, langsung terang benderang. Itu ibaratnya orang berilmu seperti itu dibanding orang awam. Orang awam meskipun banyak, tapi nggak bisa memberi petunjuk. Bulan yang cuma satu bisa memberikan petunjuk. Kita jalan di kegelapan malam, jadi kelihatan jalannya, jadi nampak, kan seperti itu. Jadi tidak tersesat. Ini ibaratnya orang berilmu. Makanya karena keutamaan orang berilmu inilah kita diharuskan, diwajibkan untuk menghormati orang yang berilmu, menghormati para ulama. Tidak diperkenankan mencaci para ulama, mengatakan bahwa ulama ini seperti ini ulama subhat, ini ulama apa, tidak diperkenankan. Sekiranya kita itu berbeda pendapat dengan para ulama, ya silakan saja berbeda pendapat, tetapi tidak diperkenankan sampai kemudian mencaci ini para ulama, karena mereka merupakan pewaris Nabi. Mencaci ulama berarti sama saja kita mencaci pewaris Nabi. Makanya sering dikatakan bahwasanya darah para ulama ini racun. Artinya apa? Ketika kita menghina para ulama, maka suatu saat kita akan kena batunya. Bukan kena batu langsung akhirnya lagi jalan ada batu dari langit turun nimpain hati. Waduh, kena batu saya. Ya kena batunya, maksudnya apa? Kita akan kena dampaknya. Ya. Bukan karena kena batu kemudian ada yang lempar kita batu, Bu. Bukan, tapi kita akan kena dampak negatifnya. Akan istilahnya itu kalau orang dulu bilangnya kualat. Akan kena berbahaya.
Maka jangan sekali-kali menghina, merendahkan, melecehkan para ulama, karena ketika kita merendahkan, melecehkan para ulama sama halnya kita melecehkan pewaris Nabi, dan ini sangat berbahaya. Wa ikhwanahu al-kibar, kita juga harus menghormati saudara-saudara kita, kakak-kakak kita. Nah, semua kakak jangan kelahi, ya kan? Karena kakak kita yang juga sebagai seorang kakak juga harus menyayangi yang kecil, adik-adiknya, ya kan? Wa kullu man huwa akbaru minhu, dan menghormati siapapun yang lebih besar, yang lebih tua dari dirinya. Kalau orang Indonesia kepada orang yang lebih tua kita manggilnya Mas, Mas Tono, Mas Anto, ya kan? Mas Jono, Mbak Fatima, Mbak Aisyah, itu bentuk penghormatan kita kepada orang yang lebih tua. Kalau orang Arab enggak, meskipun orang anak kecil, kalau sepanggil sama orang yang lebih tua, panggil namanya John. Orang kecil panggil Jono, Ahmad. Kadang manggil orang tuanya pun manggil namanya. Wah, kalau kita ada di kampung, wah mau sopan, lempar, sampai Semarang. Macam-macam bocah cilik cengking cut, taruh dinding cut. Kan santai lain. Itu karena nggak sopan. Kalau di Arab biasa, kadang di Arab itu guru nyetangin gini, atau Syarif, aina Syarif wa ismnya Syarif Amin? Wa semua apa tadi? Aina wa? Oh, anak kudu nasi ya ini minum muhrat banyak ya, muskilah. Apa namanya? Wa marid ibn zaman? Min Mas? Sis musuh kenapa ya? Oh, jauh. Bardan. Asaba bard. Khalas nasuf. Lazim wa yashrab syai. Lazim yashrab syai. Hatta yakun jismu yani kuas. Oke. Wa yarhamu ikhwanahu. Kalau di Arab kadang si dosen lagi nerangin gini, santrinya dengerin. Kita dengerin di mana? Duduk di meja. Oh, kalau kira menurut kita tidak sopan, orang apa namanya gurunya lagi nerangin kok duduk di meja, tidak sopan, nggak boleh, kan seperti itu. Harus hormat. Belakangan ada beberapa syekh yang menyatakan mencium tangan guru, mencium tangan orang tua nggak boleh, haram, bid'ah. Enggak bid'ah, enggak haram. Banyak dalil yang menyatakan bahwa kita itu apa namanya diharuskan untuk menghormati yang lebih besar. Bahkan kalau merundukkan tubuhnya itu, kalau orang Jawa kan menafsiri dari firman Allah, waqfid janahaka minadzul. Jadi rendahkan tubuhmu itu maksudnya ditafsirkan seperti itu. Kita kalau di depan orang tua jalannya apa? Agak merunduk. Boleh. Bukan kita itu kemudian berlaku berlebihan, bersikap berlebihan, bukan. Tapi itu bagian dari upaya kita menghormati orang tua. Kalau orang Arab, orang Mesir sering mengatakan, jika hendak belajar, datanglah ke Arab, ke Mesir. Tapi ketika hendak belajar akhlak, pergi ke Indonesia. Karena orang Indonesia itu akhlaknya baik-baik. Sama guru baik. Iya, ini Hadi itu kalau di Mesir orang paling sopan. Orang Indonesia itu baik-baik. Jadi disukai sama orang Arab. Jadi nggak apa-apa kita sama orang tua merunduk, cium tangan kepada orang tua kita, cium tangan kepada guru kita, boleh. Itu terkait dengan muamalah, bukan terkait dengan ibadah. Hal-hal yang terkait dengan muamalah itu yang penting prinsipnya. Prinsip kita adalah menghormati orang yang lebih tua. Makanya dalam kaidah ushul fikih dikatakan al-aslu fil muamalah al-iltifat ilal ma'ani wal maqasid. Prinsip di dalam muamalat itu adalah lihat maksud dan tujuannya.
kita merunduk kepada orang yang lebih tua dari kita, tujuannya menghormati. Kita cium tangan kepada guru kita, kepada orang tua, tujuannya untuk menghormati. Tujuannya itu yang dilihat, karena ini muamalah, bukan ibadah. Beda kalau ibadah, al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba'. Prinsip utama di dalam ibadah adalah ta'abbud, kita beribadah kepada Allah dan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus ada dalilnya. Maka sebagian ulama mengatakan al asli fil ibadah at-tahrim illa idza dalat alaiha dalil. Prinsip dalam ibadah itu haram kecuali ada dalilnya. Kalau dalilnya boleh, nggak ada dalilnya nggak boleh, meskipun dalilnya sifatnya umum. Itu jadi kita kita menghormati orang tua kita dan cium tangan dan merunduk itu boleh, kecuali sujud. Kalau sujud kepada manusia itu banyak para ulama mengatakan tidak boleh, karena sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita hormat pada orang tua kita, kepada guru kita, tapi tidak perlu sampai bersujud. Nah, itu banyak ulama mengatakan nggak boleh, meskipun sebagian ada yang mengatakan boleh karena tujuannya untuk menghormati. Wa kullaman wa akbaru minhu wa yarhamu ikhwanahu shighar. Menyayangi adik kecil, jangan menang-menang adiknya masih kecil kemudian dikerjain. Kalau mau minum, tolong ambil minum. Kan saya kakak. Tolong ambil makan. Itu ada ini buku saya tolong ambil minum. Ya. Biasanya kalau di pesantren kalau udah jadi kakak kelas, nanti ada adik kelas 1 datang, wah kerjain. Teman-teman masih kecil kan, masih baru anak baru, kerjain. Suruh ini, suruh itu. Enggak boleh. Ya kan? Kita saling menyayangi dan mengasihi. Jangan karena masih kecil sering dikerjain. Yang kecil juga harus sopan kepada kakaknya. Kalau kecil-kecil nanti dikerjain, dia lagi main enak-enak, mainnya diambil, ting, nangis. Sininya di ini, dikerjain. Kalau adanya nangis terus senengnya minta ampun. Yang ribut siapa? Ibunya. Muhammad, bu saya, adiknya diganggu terus, rewel terus, nangis. Yang pusing siapa? Ibunya, bapaknya. Kenapa adiknya kelahi terus? Adiknya dijailin, nangis dikit. Nah, itu nggak boleh ya, harus disayangin, nggak boleh dikerjain. Wa kullaman huwa asgharu min, bukan hanya saudara, tapi juga siapapun di jalan ada orang yang lebih kecil dari kita, harus kita sayangin. Wa yasduqu fi kalami, maka seorang anak sejak kecil sampai tua kelak juga harus selalu berkata jujur, nggak boleh bohong. Wa yatawaddu ma'an nas, bertawadhu, berlaku jujur, nggak sombong. Wah, kalau jalan begini, kamu sini, wes gaya deh, kayak preman. Nggak boleh. Sini, wes nggak boleh. Itu sombong namanya. Kita harus tawadhu. Apa yang bisa dibantu, kan? Orang kalau tawadhu itu Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi orang sang takabur, Allah akan merendahkan derajatnya. Kayak Fir'aun. Fir'aun tak mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Ujung-ujungnya apa? Ditenggelamkan sama Allah. Yang ini tenggelam itu air itu kan paling rendah. Kalau ada air yang lurus ini, di daratan lurus, itu lebih rendah dari daratan, ditenggelamkan. Kenapa? Karena mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Sama Allah, tinggi dari mana? Tinggi. Ini tinggi nih. Rasain tinggian kamu itu kan. Tenggelamin. Sampai akhirnya meninggal dalam kondisi mengenaskan. Wa yasbiru 'alal adza, sabar ketika mendapatkan ada yang ganggu saya, bocah ganggu saya, sabar. Ada yang jahilin, ding, siapa ini? Ya sabar. Jangan dikit-dikit dijahilin dikit. Langsung lempar tekan Semarang kan. Ya boleh. Sabar ya. Walayat mana?
wala yuqatil aulada wala yatakhasamu ma'hum wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Jadi enggak boleh apa namanya? Suka debat, suka kelahi, ngomong kasar, enggak boleh. Angkat suara. Hadi, sini. Dipanggil ya, kan enggak dengar. Sini. Enggak boleh. Tidak dengar. Orang Arab tuh gitu. Maka zaman Nabi pun ada yang teriak-teriak, manggil Nabi pun sampai teriak. Orang Arab itu kalau ngomong kayak orang marah. Jadi kalau ngomong itu kan, kalau di Indonesia ngomong kan secukupnya. Orang Arab ngomong teriak-teriak. Hadi, Ali, teriak-teriak. Yang ngomongnya kayak gitu, teriak. Maka zaman sahabat ada yang manggil Nabi Muhammad dengan apa? Muhammad, ya Muhammad. Manggil Nabi kok teriak-teriak. Makanya ditegur sama Allah SWT. La tarfa' sautakum fawqa sautin Nabi, wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kamu angkat suaranya di manggil Nabi teriak-teriak. Ngomongnya jangan kencang-kencang. Manggil Nabi kencang-kencang. Panggil jangan ya Muhammad, manggil Nabi ya Muhammad. Panggil ya Nabi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah ditambah Al-Qur'an selalu manggilnya ya ayyuhan Nabi, ya Nabi. Enggak pernah manggil ya Muhammad. Coba cari dalam Al-Qur'an. Kalau Quran itu apa namanya, Allah itu memanggil Nabi Muhammad dalam Al-Quran pasti menggunakan Rasul atau Nabi, nggak pernah menggunakan kata Nabi Muhammad. Beda dengan ya Adam, Nuh dan lain sebagainya dipanggil nama, tapi khusus Nabi Muhammad nggak dipanggil Nabi. Makanya sebagian ulama mengatakan kita pun harus selalu beradab dengan Nabi Muhammad dengan mengatakan Sayyidina, Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi. Jadi tidak boleh kemudian kita angkat-angkat suara, teriak-teriak pada teman kita atau saudara kita atau siapapun secara tidak sopan. Enggak boleh ketawa sampai itu, wah, tangga sampai sopo ini. Ya kan? Ngobrol lagi malam-malam udah jam 10, jam 11, wah, teriak-teriak, ketawanya kedengaran sampai mana-mana. Nggak boleh. Idza takallama udhiya, pelan saja kalau ngomong, bicara yang pelan. Baik, ini murajaah fil ad-dars al-qatim nahnu aidan sawfa nuraji ad-dars ats-tsalits wa rabi' wa ghairi dzalik fi tariqah mulkhasah hatta nastati an nafham ma huwa al-mawjud fi al-kitab. Oke, dafakna.